Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PP Madiun, kembali lagi pada podcast PP Pod. Bersama saya, Fauzul Abrar selaku host pada podcast kali ini, serta kedua rekan saya pada hari ini selaku narasumber yang sangat luar biasa nih. Bisa perkenalan ke penonton? Ya, terima kasih Abror. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuki Nurwicaksono. Saya berasal dari Wonogiri. Dan saat ini saya berada di semester 5 program studi D3 Teknologi Elektro Perkeretaapian. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Hidayat. Saya berasal dari Sragen. Sekarang saya di semester 5 dan di prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Oke, semester 5 nih ya Kak ya? Iya. Udah Betul. cukup senior nih berarti, udah paling tinggi nih kayaknya. Ya. Oke, pada podcast sebelumnya ini kita juga sudah mengetahui teman-teman, mungkin juga teman-teman belum ada yang nonton, silahkan ditonton tentunya ya. Dan pada yang kemarin tuh kita sudah mengetahui mengenai si pencatar atau jalur bagaimana kita masuk sini yang tentunya sudah dilalui oleh Kak Restu maupun Kak Yuki. Mungkin juga bisa sekalian diceritakan nih Kak mengenai awal dari Kak Yuki maupun Kak Restu awal mendaftar untuk masuk sini Kak. Baik, untuk cerita saya kenapa masuk sekolah dinasan PP Madiun, yaitu sejak SMK saya masuk di jurusan mekatronika yang dimana itu notabene itu elektro. Dan saya juga suka kereta api. Jadi saya mulai mencari sekolah yang terdapat jurusan elektro serta di bidang kereta api. Saya menemukan sekolah yaitu sekolah kedinasan PP Madiun dan STD. Nah, mulai dari itu saya mencari informasi lebih lanjut mengenai kedua sekolah tersebut dan saya dapat PP ini merupakan sekolah kereta api yang lebih menjurus atau mendalam. Nah, singkat cerita, lalu saya mendaftar di PP Madiun jalur mandiri. Karena jalur mandiri itu saya lihat itu memiliki prospek kerja yang besar. Mengingat kereta api di Indonesia itu perkembangannya itu sangat cepat sekali. Jadi mungkin suatu saat nanti bidang kereta api akan memerlukan banyak sekali sumber daya manusia untuk bekerja di bidang kereta api. Betul banget tuh. Kalau dari Kak Restu sendiri gimana Kak? Kan tadi udah dijelaskan untuk perkembangan kereta api kan sangat cepat dan pesat ya. Iya. Untuk akhir-akhir ini. Dan mungkin untuk kedepannya juga pasti akan lebih cepat dan lebih pesat lagi untuk perkembangannya. Terus kenapa kok saya daftar mandiri di PP Madiun itu karena ya saya melihat potensi-potensi yang ada di bidang perkeretaapian. Untuk yang dulu itu kan ada KRL itu ya. Nah itu kan baru sampai Solo Balapan dulu. Nah terus saya melihat udah pembangunan. Habis itu mungkin saya berpikir mungkin memang di bidang perkeretaapian ini sangat banyak peluangnya untuk dunia pekerjaan untuk kedepannya seperti Betul itu. sekali. Betul banget. Jadi dari situ Kak Yuki maupun Kak Restu langsung memutuskan buat mengambil kesempatan ini, Ya. mengambil peluang ini Iya benar. untuk mendaftar ke PP Madiun ini, Ya. bahkan melalui jalur mandiri. Ya. Makanya. Selain itu jalur mandiri di PP Madiun itu dia sudah bekerja sama atau menjalin MOU bersama stakeholder yang ada di Indonesia di kereta apian, mulai dari KAI, mulai dari Inka, mulai dari LRT, MRT, banyak sekali. Oke, jadi ya barusan memang sudah dijelaskan teman-teman di mana pada sepencatar atau jalur masuk pertama melalui kita mau mendaftar ke PP Madiun ini itu ada tadi dua jalur. Ada jalur mandiri maupun jalur pola pembibitan yang kemarin pada podcast sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Irsyad. Nah, dari situ pada jalur mandiri ini yang akan kita bahas pada podcast pada hari ini. Mungkin seperti apa peluangnya ya Kak ya. Ya. Terus apa sih perbedaannya mungkin antara polbit maupun mandiri, serta bahkan tips and trick gimana terus tetap menjadi pendidikan walaupun bahkan di jalur mandiri seperti kakak berdua ini ya Kak. Ya. Oke, mungkin langsung saja. Oh ya, mungkin for your information juga mungkin bisa dijelaskan Kak, apa aja sih stakeholder perkeretaapian di Indonesia sekarang itu yang sampai sekarang membuat Kak Yuki maupun Kak Restu yakin kalau memang peluang pembangunan perkeretaapian itu jadi pesat gitu sekarang. Ya. Oke, bisa saya jelaskan ya Ya. terkait jalur mandiri itu yang saya jelaskan tadi itu kan memang PP itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder mulai Ya. dari KAI, mulai dari LRT, bahkan dari penyedia prasarananya seperti LAN, LCom seperti itu. Oke. Nah, untuk
keistimewaan PPI ini. Jadi KAI itu setiap per tahunnya dia mengadakan rekrutmen internal yang hanya bisa dilakukan oleh alumni dan mahasiswa yang sudah lulus atau tingkat 3 yang sudah lulus. Oke. Nah, itu hanya bisa diikuti oleh orang-orang itu. Jadi saingannya tuh enggak satu Indonesia, jadi cuma satu kampus Satu itu. kampus. Ya, jadi satu kampus yang itu. alma mater di PPI Madiun ya Kak ya. Ya. Oke, internal aja Ya. gitu berarti ya. Ini menjadi fokus utama dan bahkan peluang yang besar gitu tentunya Ya. buat teman-teman Ya, betul. yang memang mendaftar gitu buat. Betul. Ya kan kita di tahu PPI. sendiri juga ya dari PTKI juga kan saingannya banyak juga ya Kak Ya, ya betul untuk banget, Kak. pendaftar yang di luar sana. Nah ini kan jadi momentum kita yang untuk bersekolah di PPI Madiun itu yang di jalur mandiri. Jadi ada kesempatan besar buat kita, kesempatan emas buat kita untuk seleksi di PTKI yang internal PPI Madiun seperti itu. Ya, betul. Oke, betul banget ya Kak. Jadi memang untuk teman-teman juga di rumah ini infonya tuh memang kereta apian tuh juga ternyata sangat luas berarti ya Kak. Ya, Dan bahkan enggak hanya KAI saja seperti yang disebutkan Kak Yuki lagi, ada MRT Jakarta, LRT Jakarta ataupun Ya. Jabodetabek ya Kak. ya, Dan bahkan yang paling terbaru ini yang kemarin viral tuh Kak, KCC gitu, kereta KCC. cepat yang Kereta menjadi kereta cepat salah satu kereta cepat pertama di Asia Tenggara gitu. Jadi memang untuk perkembangan perekonomian ini sudah jelas, pembangunannya juga cukup pesat dan menjadi prospek pembangunan nasional yang memang membutuhkan banyak SDM, salah satunya dari kita ini juga Ya, di PPI PPI Madiun. Madiun. Benar banget Kak. Nah, kalau gitu mungkin bisa langsung saja nih Kak menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman apa yang sudah Kakak peroleh hingga semester 5 ini untuk berjuang selaku pejuang BUMN gitu mungkin. Pejuang taruna yang dari awal udah benar berjuang untuk masuk ke sini gitu Kak. Ya mungkin untuk penjelasan dari awalnya itu saya menjalaninya sehari-hari di sini itu kan kita juga sebenarnya tuh bekerja tuh nggak harus di BUMN ya Kak ya. Ya, Seperti kayak benar banget. KAI lah atau BUMN-BUMN yang lain. Tetapi kan kita juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama di sini juga. Bekerja sama dengan PPI Madiun juga Kak. Iya. Nah itu kan seperti kayak LRT Jakarta. Terus ada CRI juga. Karena CRI ini, LRT Jakarta dan CRI ini sebelum mahasiswa PPI Madiun lulus itu udah ada proses rekrutmen sebelum kita lulus. Jadi nanti ada proses rekrutmen, setelah itu ada pengumuman dan nanti setelah lulus bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kan nggak selalu di BUMN ya Kak ya. Iya. Jadi kan rezeki kita kan masing-masing juga. Namun gitu tetap menekankan bahwa kita masih memiliki peluang yang sangat besar gitu ya. Karena Ya. memang gak BUMN aja gitu, tapi Ya. juga mungkin LRT ya katanya itu Ya. seperti BUMD ya Kak ya, Ya. semacam yang masuk ke situ ya. Ya, Jadi memang untuk- luas banget ya Kak. Ya, untuk Mas Res itu kan sudah menjelaskan tentang masa depan atau pandangan ke depannya. Ya. Lalu saya akan sedikit bercerita terkait pengalaman saya yang ada di kampus ini. Oke, menarik ini Kak. Nah. Jadi gimana Kak? Jadi saya itu berasal dari SMK yang dimana saya itu hidup bebas, tidak diatur dan semau saya sendiri. Ya. Nah, setelah masuk di PPI Madiun, saya hidup diatur, hidup dengan sepengetahuan dari pengasuh piket dari TNI dan piket dari pembina. Jadi Oke. saya tuh 1 bulan pertama tuh sempat merasakan Berat banget rasanya ya, Kak, ya? berat. Iya. Rasanya tuh berat sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini. Jadi saya berusaha untuk memotivasi diri saya sendiri bahwa ini pilihan saya. Iya. Dan mau tidak mau saya harus menjalani, suka tidak suka saya harus menyelesaikan Benar. sekolah di kampus ini. Jadi betul saya mulai beradaptasi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu berlalu dan saya bisa lepas dari kegiatan saya yang lebih diatur itu, saya bisa lebih mulai disiplin, mulai kegiatan ketarunaan yang padat sekali. Ya. Nah, saya itu merupakan tipe orang yang susah bangun pagi. Sedikit cerita, waktu itu sekitar tingkat 1 semester 1 itu saya itu paling susah
di kamar tuh paling susah bangun tidur itu saya. Waduh. Waktu subuh itu. Iya. Susah ini Dan kayaknya. saya tuh di kamar itu ada teman saya 3 Oke. orang yang namanya Arya dan Rifki. Ya, dia tuh selalu bangunin saya. Jadi dia 2 orang itu nggak mau saya bangunnya itu kesiangan karena nggak ikut sholat subuh di masjid. Jadi saya bisa mengambil nilai-nilai yang bagus dari situ yaitu jiwa korsa. Oke, Jadi jiwa kursa ya kan. ya jiwa korsa dan jiwa kerjasama Kebersamaan. ya. Jadi memang rasa-rasa itu tuh memang harus dipupuk sejak dini. Jadi menurut saya sebenarnya apa yang kita nggak suka, tetapi ternyata ada nilai-nilai moral di dalamnya dan itu baik untuk kita sendiri, untuk menjalani kehidupan kita sendiri, bahkan kehidupan kita di tempat kerja nanti. Oh, Ya benar sekali. benar banget tuh kayak. Jadi memang kehidupan di sini walaupun kita ditekan dengan sedemikian rupa tekanan seperti kehidupan kedisiplinan, ketahanan dan segala macam yang bikin wah kayaknya capek banget nih, Iya. kayaknya padat banget nih. Tapi ternyata itu justru menempa kita untuk menjadi lebih kuat gitu kan. Iya. Benar. Oke, benar banget Kak. Emang. Kalau dari Kak Restu sendiri mungkin ada pengalaman unik juga nih Kak yang bisa diceritakan ke penonton. Mungkin lebih ke apa ya? Seperti penyakit-penyakit pada umumnya lah. Dari siswa SMA menjadi mahasiswa perkuliahan atau yang merantau lah, yang jauh dari rumah, yaitu homesick. Iya, Nah, kangen pasti banget nih ke pasti rumah nih. banyak itu teman-teman Iya. yang kayak gitu. Takutnya kan nanti bisa nggak ya di asrama, Iya. nanti bisa nggak ya pulang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, Iya. bahkan bisa sampai 6 bulan sekali, itu bisa nggak ya nanti kangen sama rumah atau enggak atau gimana. Nah, mungkin pengalaman dari saya pribadi itu ketika saya homesick atau ngerasa kangen rumah itu waktu di asrama, di kamar, itu kalau kangen di rumah pasti VC orang tua itu udah pasti. Oke, Tiap jadi malam itu VC orang tua. Bisa mengobati Oh, ya Mas. Ya ngobati Iya. masa rindu-rindunya di rumah. jadi memang di sini juga tetap ada kesempatan ya Kak buat menghubungi Ya. orang-orang tersayang Ya gitu di rumah. benar. Ya, Jadi nggak perlu takut lah nanti benar banget. kalau masuk ke kedinasan atau apalah. Oke. Nah, tadi Kak Yuki maupun Kak Restu sudah menceritakan pengalamannya hingga sekarang nih untuk berjuang di PPI Madiun ini teman-teman. Kalau gitu, aku ingat tadi Kak Yuki sempat menjelaskan mengenai rekrutmen internal. Nah, kira-kira bisa tuh Kak dijelasin lebih lanjut mengenai rekrutmen internal baik dari tentu dari KAI atau bahkan LRT Jakarta yang tadi juga sudah disebutkan itu Kak. Ya, saya jelaskan sedikit ya tentang ya mungkin for your information juga kami berdua ini kan juga sempat mengikuti rekrutmen internal dari LRT Jakarta ya Kak ya. Ya. Dari LRT Jakarta itu ada rekrutmen internal itu kami menjalani rekrutmen itu dari semester 4. 4. Ya, Tingkat semester, 2. ya tingkat 2 semester 4, tingkat 2 Oke. semester 2. Nah, itu ada rekrutmen kan dari pihak LRT Jakarta itu ke sini ke PPI Madiun untuk mencari bibit-bibit yang akan diterima di LRT Jakarta. Jadi ada Oke. pembukaan rekrutmen bisa Ya, secara keseluruhan Ya. untuk tingkat 2 itu. Oh, oke. Jalur mandirinya. Kira-kira kemarin kuotanya berapa itu Kak untuk rekrutmennya? untuk kuota rekrutmen itu sendiri dari LRT itu sebenarnya tidak membatasi kuota. Tapi untuk rekrutmen itu ada penilaian tersendiri dari pihak LRT Jakarta dan itu dijadikan standar untuk penerimaan LRT Jakarta seperti itu. Iya, Oke, betul. jadi ada penilaian sendiri ya, Ya. Kak, untuk diseleksi kira-kira mana nih yang Ya. pantas buat lolos gitu Kak. Nah mungkin bisa diceritakan tadi kemarin tuh sampai mana Kak untuk Kak Yuki dan Kak Restu sendiri seleksinya? Untuk seleksi di LRT Jakarta itu ada 4. Oke. Yang pertama itu seleksi pemberkasan. Hmm. Saat itu semua taruna atau mahasiswa jalur mandi itu banyak yang mengikuti kegiatan itu, rekrutmen itu. Hmm. Nah, setelah lolos pemberkasan itu dinyatakan 60 mahasiswa itu lolos tahap pemberkasan dan lanjut ke tahap psikotes. Tahap psikotes itu dijadikan 3 sesi. Hmm. 3 sesi yang dimana diikuti oleh masing-masing mahasiswa yang telah lolos di seleksi wawancara. Nah, setelah psikotes ada seleksi wawancara. Nah, dari penyerapan dari psikotes ke wawancara itu
menyingkirkan atau mengurangi banyak sekali Ya. mahasiswa. Oh, Lebih dari 50% Mulai dari ya. 60 sampai ke 14 ya Mas ya. 14. Ke 14 Paling mahasiswa. banyak itu berarti yang Ya. memotong-potongnya Ya. kayak. Ya. Oke. 14 mahasiswa itu dinyatakan lolos dari psikotes dan melanjutkan tahap ke wawancara. Wawancara buat bilkunya. Ya. Oke, habis itu Kak? Setelah wawancara 14 orang itu dikumpulkan di suatu tempat dan melaksanakan seleksi wawancara secara online ya Mas ya. Iya. Secara online. Lewat Zoom. Secara lewat Zoom. Setelah itu setelah wawancara ada seleksi MCU ya Mas ya. Ya. Untuk saat ini Saat ini kami berdua itu sedang mempersiapkan diri untuk seleksi MCU. Oke. Dari wawancara ke seleksi MCU itu sekitar 8 mahasiswa yang dinyatakan, Ya. yang dinyatakan lolos. Dan Kayuki maupun Karus tuh termasuk 8 mahasiswa itu. ya? Termasuk Alhamdulillah. mahasiswa alhamdulillah. Oke. Jadi Bisa kami lanjut. minta doanya pada Ya. rekan-rekan sekalian, pada teman-teman Amin. sekalian, semoga saya dan Mas Restu dan 8 orang itu Ya. bisa bekerja sama dengan LRT atau bekerja dengan perusahaan LRT dan bisa sama-sama membangun transportasi Kereta kereta apian, api ya. Indonesia. Amin paling serius ini pastinya kayak. Karena ini juga menyangkut masa depan. Tapi tidak hanya masa depan juga tentu untuk kebaikan kita bersama selaku Kampus juga, taruna ya. PPM Madiun dan kampus juga ya Kak. Oke, jadi itu cukup menarik gitu ya, di mana ternyata ada perjuangan tersendiri bagi kita bahkan taruna yang juga termasuk di jalur yang melalui jalur mandiri untuk mengikuti semacam rekrutmen internal tersebut Iya. sehingga ketika kita lolos nanti bisa langsung kerja gitu ya Kak. Iya, Betul. Oke. Nah, mungkin itu salah satu juga yang menjadi perbedaan cukup signifikan antara jalur mandiri dan jalur pembibitan Pembibitan, ya. gitu teman-teman. Dimana pada jalur pembibitan oke sudah jelas kalau kita kalau lolos karena memang dari awal sudah ada seleksi Iya. semacam CPNS ya itu Iya. yaitu SKD ya Kak, benar Iya. Kak? Nah, maka dari itu ketika sudah lolos langsung pencalonan menjadi CPNS. Sementara kalau memang mandiri ini beda itu Ya. harus tetap mengikuti rekrutmen sendiri, Betul. harus mengikuti seleksi tersendiri dan melewati segala macam seleksi-seleksi tahapan umum yang dibutuhkan oleh stakeholder perusahaan yang terkait. Iya, gitu. benar. Oke. Ya, for your information juga Kak, dari PPI Madiun sendiri ini kan, semisal kita mendaftar pola pembibitan nih, kan kita udah tahu dari awal gak lolos. Oke. Nah, untuk dari jalur mandiri sendiri, untuk jalur mandiri di PPI Madiun ini, apabila kita ikut rekrutmen waktu kita masih jadi mahasiswa nih Kak. Nah, terus kita semisal belum rezeki di situ, kita kan masih ada rekrutmen yang lain juga Kak, seperti CRI juga, Iya. terus Iya. KAI. Iya. Nah, untuk di yang tadi disebutkan LRT Jakarta itu kan kita di tingkat 2 ya Kak ya. Nah, itu kan masih panjang. Iya. benar. Perjalanan kita kan masih panjang. Hmm. Nah, kalau semisal kita belum rezekinya di LRT Jakarta kan, kita masih ada Rekrutmen Rekrutmen lain selanjutnya, tingkat iya. 3 Kayak Iya. yang tadi juga disebutin juga Ganya. dari KAI, ya jadi KAI, dari KCIC, MRT, terus sama gitu. apa Oke. namanya CRI juga. Iya, Nah, CRI makanya juga, itu untuk teman-teman yang bingung atau yang masih bimbang mau masuk jalur mandiri di PP Madiun, jangan bingung, jangan ragu buat masuk ke sini karena rekrutmen kereta api, rekrutmen perusahaan di bidang kereta api itu sangat banyak dan besar. sekali. Ya. Dan selain itu banyak kan orang yang bilang, oh jalur mandiri pasti lulus Pasti sendiri. ya Wah, cari banyak- kerja sendiri Iya, gini. banyak dipandang sebelah mata. Iya. Sebenarnya ucapan itu atau omongan itu nggak sepenuhnya benar. Jadi masih banyak orang-orang yang memiliki potensial yang berani mengambil jalur mandiri karena mereka tuh yakin dengan kemampuan yang ada di diri sendiri. Jadi sebenarnya maupun dari jalur mandiri, jalur pulang bibitan itu memiliki kesempatan Kelebihan, yang sama. iya. Memiliki kesempatan yang sama. Jadi tergantung dari kalian sendiri bagaimana melaksanakan kegiatan di sini, melaksanakan setiap perkuliahan di sini, doa kalian, usaha kalian itu tergantung dari kalian Iya. sendiri. Nah. Itu nanti insya Allah kalau kalian ikhtiar, berdoa dan memperbanyak relasi, insya Allah pasti rezeki akan mengikuti kalian. Ya. Iya, Jadi seperti itu. luar biasa banget nih memang dari Kayuki dan Restu ya teman-teman. Tapi memang benar teman-teman, kalau memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya kan. Iya. Jadi Benar, entah itu benar maupun sekali. kita jalur mandiri maupun jalur polbit,
semuanya ternyata di sini sama, baik dari perlakuan, fasilitas pendidikan yang Ya, mungkin diberikan juga semuanya lengkap juga dari PP Madiun Daya disediakan Kak. Betul. Dan tentunya dari usaha saya itu sendiri, kita sendiri yang menentukan di mana akan kita berpijak nanti. Betul. Ya. Sebuah motivasi yang sangat luar biasa tentunya sudah diberikan oleh Kak Restu maupun Kak Yuki, terutama untuk teman-teman yang mungkin bahkan dari jalur mandiri ini melihat kalau mungkin peluangnya sedikit atau mungkin peluangnya itu sempit gitu, agak Ya. riskan daripada jalur pemerintahan. Nah, mungkin terakhir nih buat penonton Kak Restu dan Kak Yuki, tips and trick ataupun hal-hal yang mungkin menjadi poin plus untuk bisa lolos mengikuti rekrutmen seperti yang udah barusan dijelaskan oleh Kak Yuki maupun Kak Restu ini Kak. Kira-kira gimana Kak? Ya mungkin sedikit tips dari saya itu, yang pertama itu ya tetap berusaha semaksimal mungkin. Iringi dengan Terus, doa. Ya, kita usaha tanpa doa itu, Sombong. nah Weh, itu. gimana, Kak? Doa tanpa usaha itu omong kosong. Ya Oke. benar. Terus yang Selanjutnya? kedua ya mengikuti, kan rekrutmen itu kan dari internal kampus ya Kak ya. Dari internal kampus PP Madiun ya. Ya mungkin mengikuti aturan-aturan yang ada dan tetap semangat juga menjalani kehidupan yang ada di PP Madiun. Bagi adik-adik yang sekarang sedang menjalani pendidikan di PP Madiun dan jalur mandiri. Oke. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Kak Restu dan Kak Yuki ini juga teman-teman. Dengan sekian tips, sekian motivasi, dan sekian petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa menjadi bahan kalian untuk segera memutuskan ataupun menjadi dasar kalian untuk kemana kalian akan pergi nanti. Entah itu dari pembibitan maupun Iya. jalur mandiri, semuanya sama. Dan tentunya dengan usaha kalian sendiri dapat membuat kalian menjadi lebih sukses untuk masa depan bersama. Ya. Ya betul. Satu lagi dari saya. Sebenarnya di perkeretaapian itu tidak hanya di dalam negeri saja. Banyak alumni-alumni dari PP Madiun itu ada yang di Jepang, terus Luar ada biasa nih, di guys. Korea juga, ada di Malaysia. Pokoknya di sini tuh untuk jalur mandiri itu sebenarnya banyak peluang-peluang yang ada di luar sana. Apalagi di luar negeri. Itu sangat banyak karena ya memang untuk perkeretaapian sendiri kita di PP Madiun ini juga termasuknya itu yang apa ya, kayak udah tau lah dasar-dasar dari perkeretaapian itu sendiri. Dari kereta api itu apalah, terus sering praktek juga di sini. Nah itu mungkin bisa jadi bekal kita juga nanti buat bekerja di luar negeri juga. Jadi yang teman-teman yang masih ragu atau masih bingung mau sekolah di sini atau gimana, kami tunggu di sini. Jadi Oke. jangan ragu. Kami ditunggu oleh Kak Restu dan Kak Yuki nih guys ya, untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih ada keraguan atau mau gimana ini untuk masuk PP Madiun, segera mendaftar di tahun depan dan yakinkan diri kalian, persiapkan dari sekarang serta jangan ragu untuk mendaftar. Tetap semangat dan sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak serta untuk podcast selanjutnya kita nantikan bersama. Jadi jangan lupa subscribe dan oh ya mungkin ada teman-teman masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih dikepoin, silakan langsung pergi ke kolom komentar di video ini di bawah atau bahkan bisa kepoin nanti IG-nya Kak Restu atau Ya. TikTok mungkin yang nanti bisa kami Iya. sediakan di deskripsi. Baik. Atau bahkan di PPI, IG-nya PPI juga ada ya Kak, Iya. mungkin Ada, selalu ada. aktif di sana juga teman-teman. Jadi apapun itu mungkin ada yang ditanyakan atau segala macam mengenai podcast ini, silakan teman-teman. Baik, mungkin itu Kak Restu dan Kak Yuki ya. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. PP Madiun. Mudah, beda, bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.